Salam sehat di hari tua. Pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya Bapak Dodi Askarianto. Beliau adalah konsultan marketing dari produk Dalong Bioteknologi yang sudah berpengalaman 15 tahun di Indonesia. Nah, kita pada kesempatan ini akan membahas mengenai ledakan diabetes di tahun 2030. Nah, ini Pak Dodi, saya ingin bertanya perspektif diabetes di tahun 2030 seperti apa? Jadi Indonesia akan menjadi darurat diabetes, tapi banyak orang yang tidak paham dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan dalam kondisi darurat, tetapi dikesampingkan dan ini sangat untuk kedepannya luar biasa ledakannya. Ya, kita lihat ledakan diabetes ya. Banyak orang tidak mengenali diabetes sejak dini. Oke. Tahukah Anda bahwa Indonesia tahun 2021 kita itu meranking 5 di dunia. 5 di dunia? Ya, untuk penderita diabetes sekitar 19.400.000. 19 juta. Waduh, luar biasa sekali. Angka 21. Ya, datanya kita lihat. Di tahun 2019 itu baru mencapai ranking 7. Ranking 7. Iya. Ya, di itu tahun sekitar 10 jutaan. 10 jutaan. Ranking ke-7. Ranking ke-7. Iya, iya. Ya, okay. 2019. Oke. Baik. Tetapi di tahun 2021 kita sudah masuk ranking ke-5. Oh, sudah bertambah lagi menjadi 19 juta. Waduh. Ya. Baik. Ini data dari WHO. Ya. Korban diabetes di Indonesia itu sekitar, kalau kita bandingkan dalam 1 tahun itu sama dengan 1000 kecelakaan pesawat terbang. 1000 kecelakaan pesawat terbang. Waduh. Ya, oke. Dan setiap tahun itu kita bertambah 1 juta orang. Setiap tahunnya 1 juta orang. 1 juta orang. Oke, baik. Dan di Indonesia itu diabetes menduduki pembunuh ranking 3. Pembunuh ranking 3. Yang menyakitkan. Yang menyakitkan. Nomor 1 dan nomor 2-nya apa, Pak? Stroke sama jantung. Stroke dan jantung, dan ketiga adalah diabetes. Dan paling menyakitkan. Kenapa paling menyakitkan? Karena pelan-pelan. Oh, iya. Dari busuk di kaki sampai nanti ke komplikasinya. Ini yang berbahaya. Nah, yang membuat ini gunung esnya adalah setiap 4 orang yang mengidap diabetes, hanya 1 yang terdeteksi. 4 orang, 1 yang terdeteksi. Dan mengaku. 3-nya adalah tersembunyi. Oh, 3-nya tersembunyi. Ya. Padahal sebenarnya 4 ya, Pak? 4. Aduh, iya. Berarti berapa tadi? Data segitu. Oke. Darurat. Oke. Kita membandingkan negara yang diabetes atau obesitasnya rendah, yaitu Vietnam. Vietnam. Dan ini Pak Dodi ya, Vietnam itu dengan Indonesia kurang lebih ya iklimnya sama, pola kehidupannya ya sama juga gitu ya. Makannya juga nasi. Makan nasi juga, iya. Ketan, betul. Roti, kopi sama. Oh, iya. Nah, tapi apa bedanya ini? Lah, yang membedakan adalah begini. Vietnam begitu tidak masuk ke dalam ranking karena Vietnam itu aktivitasnya lebih tinggi, geraknya dengan orang Indonesia lebih tinggi. Yang mempengaruhi ini dan membedakan adalah aktivitasnya. Oh. Yang pertama, orang Vietnam mau makan ke restoran, dia naik sepeda, makan kenyang, pulang naik sepeda. Oh, jadi mereka terbiasa ada gerak yang berbeda dengan orang-orang Jumlah Indonesia. Geraknya 1 hari lebih besar. Iya. Aktivitas sepeda. Kemudian Vietnam juga, kalau di Indonesia, makan naik mobil. Nah, makan naik mobil, ya. Jalan 20 meter. Jalan 20 meter hanya dari makan parkiran. Iya. Terus baliknya naik mobil lagi, AC, iya, duduk manis.
dan ngantuk terus Ngantuk. tidur. Itu yang Iya. paling Baik. kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan kedua, dalam menghadapi dan menangani diabetes, orang Vietnam, orang Indonesia sangat berbeda. Orang Indonesia lebih condong kepada opini, kata orang, Jadi pendapat-pendapat itu ya Pak ya? yang tanpa dasar medis. Oh, jadi keakurasiannya itu diragukan ya? Anda kena diabetes, langsung Anda salah penanganan. Minum daun inilah, ini yang belum tentu kita tahu secara medis. Iya. Dan itu sangat dipercayai oleh orang Indonesia. Apalagi yang ngomong dianggap pinter. Iya. Yang bukan porsinya. Saya sebagai orang bioteknologi sangat berpatokan kepada uji ilmiah. Bukan bicara kita pendapat, kata orang, pendapat ilmiah, bukan pendapat jurnal atau uji ilmiah. Ya, bukan ecek-ecek aja gitu ya Pak Dodi ya? Ya, oke. Ya, ini salah satunya kegiatan orang Vietnam. Dan ledakan ini sudah mulai diantisipasi beberapa rumah sakit, ya salah satunya Eka Hospital, dia sudah mempersiapkan untuk tahun 2030. Nah, kita lihat sekarang apa yang sebetulnya yang berbahaya di dalam diabetes. Apa itu Pak Dodi? Sering dengar enggak pepatah diabetes? Diabetes itu the mother of disease. Tepat. Oh. Karena diabetes itu secara medis, secara apapun sudah jelas. Diabetes adalah ibu semua penyakit. 90% penyakit berakar. 90% semua penyakit berakar bermula dari diabetes atau gula. Iya. Oke. Jadi yang berbahaya diabetes jauh lebih. Kenapa menjadi darurat? Karena komplikasinya. Oke, ya pengertian diabetes orang sudah tahu lah. Diabetes itu adalah gula yang masuk ke dalam darah, kemudian dia akan menyebar ke seluruh tubuh, tidak bisa terproses, ya. Itu kita tahu diabetes itu ada dua aja. Diabetes satu adalah karena memang insulin yang memproses diabetes itu memang mandul, tidak berfungsi. Diabetes yang kedua, yang pertama tadi hanya 5%. Yang kedua ini 90%. Seiring usia, orang sehat, insulin pankreasnya bagus, tapi seiring perjalanan umur, dia akan mengalami penurunan atau resistensi insulin. Insulinnya sudah tidak peka, sehingga tidak bisa memproses gula, dan gula menyebar ke seluruh tubuh, tidak terkecuali. Ya, oke. Nih, nah. Setiap orang yang sudah mengalami resistensi insulin, gula menyebar ke seluruh tubuh. Apa yang dilakukan oleh orang? Pasti pendapat orang gulanya berapa. Padahal itu adalah gula sesaat. Gula sesaat berarti sebetulnya nggak bisa menjadi barometer ya Pak Dodi? Tidak bisa. Gula tinggi belum tentu dia diabetes. Karena yang dia tes gula tinggi itu adalah gula sesaat atau gula puasa. Oh. Habis makan ya kita tes tinggi, enggak usah ini. Iya. Kalau Anda pengen turunkan gula ya jangan makan, besok turun. Oh. Gula sesaat. Itu yang dilakukan oleh di dunia Gulanya medis. orang. Akhirnya minum ini menurunkan gula. Ya menurunkan gula sangat mudah. Nggak usah makan atau minum obat penurun gula, udah selesai. Nggak akan diabetes Anda. Nggak akan Anda gulanya tinggi. Berarti itu salah kaprah ya? Salah kaprah. Untuk Anda divonis diabetes, ini yang penting. Anda akan dikatakan diabetes. Bukan gula sesaatnya, tetapi Anda harus tes yang namanya HbA1c. HbA1c. Nah, apa ini, Pak? HbA1c itu adalah bukan tes gula sesaat, tapi tes darah yang kita ambil,
tes darah yang kita ambil, ya. ya, oke. Dan di darah itu kita cek jumlah gula yang menempel pada sel darah. Oh, yang menempel pada darah? Yang menempel darah, bukan di pembuluh darah. Oh. Yang menempel pada darah, Iya. rata-rata dalam 3 bulan berapa? Rata-rata dalam 3 bulan ya. Berapa persen? Oh. Itu Anda akan divonis diabetes atau tidak. Jadi kalau ini betul-betul lebih 3 akurat. bulan. Dan Iya. itu sangat murah, Iya, tesnya iya. gampang, dan itu tidak pernah orang lakukan, murah. Nggak sampai jutaan, Iya, 100 ribu sudah dapat, ratusan, 100 ribu lah. Iya. Itu adalah gula yang menempel pada dinding sel darah, hemoglobin. Selama 3 bulan itu rata-ratanya berapa? Iya, iya, iya. Nah, normalnya itu ada di 6%. Normalnya 6%. Kalau Anda sudah di atas, di bawah 6%, Anda tidak mungkin diabetes. Oh, iya, 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 iya. Ini masyarakat jadi tahu ini ya. Di bawah 6, Anda tidak mungkin diabetes. Oke. Ya. Kalau di atas 7 atau 7 itu sudah assalamualaikum diabetes. Wow, hati-hati. Di atas Tapi 7. belum ada gejala dan Anda merasa bangga, saya sehat, saya ini belum ada gejala. Iya, 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 iya. 8, 9 sudah mulai namanya gejala. Gejalanya pegel-pegel lah, inilah, dites gula ininya juga tinggi, itu sudah ke 8 nempel. Oke. Jadi tidak mungkin. Ya, Orang ya. di bawah HbA1c-nya di bawah 6, dia diabetes tidak mungkin. Iya, iya. Ini data. Ya, setelah 3 bulan. Nah, yang lebih berbahaya lagi, kenapa harus 3 bulan? Kenapa Pak Dodi? Karena kalau 3 bulan itu, sel itu regenerasi. Di saat regenerasi sel ini, gula yang menempel ini kemana? Ini darahnya baru nih, Iya, iya, regenerasi. iya, iya. Yang menempel ini dia berubah menjadi gula fermentasi. Jauh lebih berbahaya. Iya, 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 iya. Karena fermentasi itu Ya, tadi Pak Dodi. sudah 3 bulan. Oke. Terus bagaimana orang bisa sembuh enggak diabetes? Iya, bagaimana ini? Bisa sembuh nggak? Bisa. Siapapun. Ya, kan ada ukurannya. Anda divonis diabetes harus di bawah 6. Anda diabetes, Anda diukur 7. Iya, iya. Kalau Anda pengen sembuh, ya turunkan HbA1c Anda di bawah 6. Ya, Anda sembuh. Anda sudah tidak perlu obat lagi. Anda pasti tubuhnya mesti sehat. Iya, iya. Oke. Ya, karena insulin HbA1 menjadi tinggi itu akibat dari resistensi insulin. Nah, yang sangat kenapa menjadi ibu, 90% penyakit berakar dari gula. Kita lihat gula itu punya secara kimia, itu molekulnya adalah molekul yang paling halus. Gula molekul yang paling halus. Di dunia ini ada 2 makanya, garam dan gula. Garam dan gula. Molekulnya paling halus, lebih kecil daripada bakteri, virus. Oh, iya, 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 iya. Kecil. Contohnya adalah air laut, Iya. biru, jernih, tembus pandang, Iya, iya. tapi garamnya tinggi. Gula sama. Nggak kelihatan tapi tembus ke seluruh pembuluh darah, apalagi yang menempel pada dinding pembuluh darah. Tembus tidak terkecuali sampai ke pembuluh darah yang paling harus pun kapiler, di ujung mata, di alat kelamin, semuanya akan kena gula. Jadi gula itu akan menyebar ke seluruh tubuh, tidak terkecuali. Karena paling halus, ya Pak ya. Oke, Itu iya, molekul iya. halus. Iya, iya. Oke. Tapi sifatnya yang jelek. Gula itu sifatnya asam, Asam. pemicu oksidasi, pemicu korosi,
oksidasi, korosi. Wow. Nah, kita lihat. Ini Buah segar ya. buah segar, Iya, iya. terjadi oksidasi, dia akan begini. Sel berubah seperti ini karena oksidasi. Baik, baik. Sel dalam tubuh orang yang HbA1c-nya di atas 7 atau 8, dia selnya akan seluruh tubuhnya selnya mengalami penuaan. Makanya itulah orang diabetes itu pasti Menjadi tua ya. menjadi tua cepat ini. Iya, iya, Karena iya. selnya dia akan mati. Iya, iya, iya. Nah, sel mati ditambah lagi sisa gula yang 3 bulan itu tadi tidak dia harus disaring dengan ginjal. Oh. Problemnya adalah ginjal Jadi yang merembet ke ginjal, kemana? Pak Dodi ya. Oke, ini kan. Nah, kulit gampang keriput karena jelas oksidasi. Iya, 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 iya. Banyak jerawat, banyak ini semuanya. Nah, kita contohkan. Kalau gula itu asam, Gula asam, iya. sifat asam, pH-nya asam, di pembuluh darahnya rentan terhadap oksidasi. Nah, sekarang kalau tubuhnya itu pembuluh darahnya asam, tubuh punya kecerdasan, dia akan mencari supaya naik pH-nya. Untuk menaikkan pH tidak ada pilihan lain, dia mengambil stok kalsium. Oh. Yang stok kalsium ada di tulang, Iya, di iya, gigi. Oke, Iya, iya. pasti orang sakit gula, Iya. pasti Iya. giginya langsung berubah. Iya, iya, iya. Oke, osteoporosis Iya. dan pasti asam urat. Oh, Oke, sih. ini baru kalau dia untuk pH. Kita lihat Untuk pH tadi tulang, tulang, gigi gitu gigi ya, udah Pak, ya? jelas tubuh Anda asam. Dan ini tidak pernah dilakukan orang untuk mengendalikan tubuhnya menjadi basah. Nah, kalau dia gula atau sifatnya asam tadi, ketemu kolesterol yang sebagus apapun, kolesterolnya menjadi oksidan dan menghasilkan apa? Plak. Dan plak mulailah tekanan darah tinggi, Iya, iya. nyumbat di jantung, serangan jantung, di otak namanya stroke. Nah, pasti diabetes larinya ke stroke, Iya, iya, iya. ke jantung. Oke? Iya, saya sudah menangkap dua. Yang pertama tadi dia menghantam tulang ya. Ya, Kedua dia pembuluh darah. pembuluh darah. Iya. Kaku, korosi, Oh. plak, oke, enggak ada pilihan. Iya, 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 iya. Oke. Makanya banyak buku yang dari diabetes menuju jantung, diabetes menuju ginjal. oke. Dia, nah itu buku-buku itu. Iya, iya, Sebetulnya iya, intinya iya, itu. iya, iya. Saya sudah mencatat dua tadi ya. Ketemu bakteri virus, Bakteri virus, iya. pada posisi asam bakteri tumbuh subur. Iya, betul, betul sekali. Apa yang terjadi? Luka tidak akan bisa sembuh karena Betul, dia betul, ini. betul, betul. Oleh sebab itu kalau orang diabetes iya. itu diwanti-wanti untuk tidak terluka gitu ya, Ya. Pak ya. Karena begitu kayak kena virus atau bakteri, dia subur. Ya, Bakteri akan tumbuh subur. Dan dia akan Babrak jerawat, melebar, ya udah, betul. enggak mungkin. Iya, 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 iya. Ya, di paru-paru bisa ke semuanya 90%. Karena tubuh asam. Iya, iya. Ketemu sel kanker, Iya, iya. sel kanker akan tumbuh subur pada pH Asam. asam. Dan tidak ada orang yang kanker itu 90% pasti pH-nya asam. Iya, 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 iya. Oke. Dan tidak ada di rumah sakit itu yang menginap di rumah sakit itu pH-nya basah, tidak mungkin. Asam. Oke. Maka itulah diabetes, ibu dari semua penyakit. Iya, iya, Oke. iya, iya, iya. Paham, paham. Baik.
Dan karena ini menyebarnya ke seluruh tubuh, saraf menjadi lemah. Karena Kesarap juga Pak. kesarap. Ya? Oke, Iya. ke seluruh tubuh, akhirnya mempengaruhi apa? Vitalitas. Baik. Karena seluruh ujung karena itu tadi molekul kecil dan sifatnya asam. Maka ibu segala macam penyakit adalah diabetes. Ya. Dan kenapa orang kok tidak pernah mau berpikir ke ibunya? Ya, Itulah ya, di ya. Indonesia. Pikirnya hanya di gejalanya. Di gejala-gejalanya saja. Gejala-gejalanya Iya. saja. Udah keputar itu aja. Karena di sini ini sembuh sementara, ini gejalanya. Oke. Berarti bahwa menuju ke sumbernya itu jauh lebih penting daripada gejala-gejalanya ya Pak ya. Baik. Itu efek. Itu pekerjaan medis menyelesaikan akibatnya. Kita bioteknologi lebih condong ke Sumbernya. Baik, penyebabnya. Ya. Ya, HbA1 jelas. Di atas 7 Anda sudah assalamualaikum. Di atas, di bawah 6 Ya. tidak mungkin Anda kena asam urat. Ya. Tidak mungkin kolesterol Anda tinggi. Iya. Tidak mungkin Anda itu kena stroke. Kecil kemungkinan. Iya. Berarti harus dijaga jangan sampai di atas 6 Pak Dodi ya. Ya. HbA1 di bawah 6. Iya. Oke. 3 bulan sekali. Anda jaga, itulah remisi hidup. Menarik sekali, remisi hidup. Apa ini artinya ini? Jadi begini, Iya. data di siapapun orang sudah tahu. Kalau tubuhnya asam itu sakit, tubuhnya alkali atau di atas 7 itu adalah sehat. Iya. Oke. Asam itu ditandai dengan HbA1c-nya naik. Basa, HbA1-nya turun. Ini berlawanan. Basa, iya. Oke. Kanker mati pada pH basa. Iya. Berarti kan tidak mungkin HbA1 saya turun, saya kena kanker. Iya, betul. Penyumbatan plak tidak mungkin terjadi pada pipa pembuluh darah kapiler itu basah. Kita mau makan apa ya, kembali ke posisinya tidak masalah. Oke. Jadi ini sebetulnya rumus. Kenapa dari 30 tahun yang lalu saya selalu bertanya, kenapa setiap pengobatan tidak menaikkan pH? Setiap pengobatan tidak menaikkan pH. Hanya berpikir ke akibatnya aja. Pusing, nah, selesaikan pusingnya. Iya. Dan itu sampai sekarang itu Pak Sampai Dodi. sekarang. Betul. Dan itulah bersyukurlah teknologi sudah mulai ini. Dan saya 15 tahun di bioteknologi bergelut di situ. Oke. Solusinya apa? Iya. Ini menarik ini solusinya. Menurunkan HbA1c. Menurunkan HbA1c. Iya. Oke. Baik Pak Dodi, setelah kita mengetahui bagaimana bahwa diabetes adalah ibu daripada segala penyakit, nah sekarang kita untuk menurunkan ya HbA1c-nya ya dan menaikkan sel darah basa ya. Itu gimana itu? Jadi begini. HbA1c tinggi itu kan asam. HbA1c asam, ya. Asam oksidan, oksidasi, jelas dong. Iya. Lawannya oksidasi apa? Ya antioksidan. Antioksidan yang alami. Pemicu antioksidan adalah bioflavonoid. Bioflavonoid. Yang ada di dalam tanaman, buah-buahan, dan sayuran. Iya, betul. Oke. Itulah antioksidan yang paling bagus. Nah, data menunjukkan dari data bioteknologi adalah dari bioflavonoid itu banyak banget. Ada vitamin C, ada vitamin K. Ini semuanya adalah data antioksidan. Tetapi yang tertinggi dan ranking 4 itu ada namanya quercetin. Quercetin, iya. Dalam bioflavonoid itu adalah
zat antioksidan quercetin. Bahkan mampu melawan COVID. Dan itu sesuai dengan data, Taiwan adalah yang zero COVID-19. Taiwan adalah zero COVID-19. Oke. Karena memang masyarakatnya disenjatai dengan antioksidan yang namanya quercetin. Iya, Atau iya, iya. yang orang Dalong itu sebut propolis quercetin tinggi. Itu yang pertama. iya. Berarti zat utamanya bioflavonoid adalah quercetin. Ya, Ya, ini mineralnya yang dipakai untuk mengatasi ini. Yang kedua, karena gula itu harus dibersihkan yang sifatnya nano, yang membersihkannya pun adalah harus yang molekul nano. Iya, Dua. itu kan paling, wah paling kecil sekali. Ya, maka teknologi ekstraksi adalah Taiwan adalah pemegang hak ekstraksi. Iya, iya, iya. Zat fitokimianya adalah quercetin, Iya. molekulnya adalah nano. Dua inilah yang bisa membersihkan HbA1c. I see. Berapa lama? Iya, berapa lama Pak Dodi? Ya harus 3 bulan. Anda divonisnya karena 3 bulan rata-rata, ya selesaikanlah 3 bulan. Jadi kalau ada herbal yang mengatakan bisa mengatasi diabetes dalam seminggu, Iya. sehari, 2 hari, Iya. itu adalah tidak mungkin. Jadi nggak bisa Tidak instan. mungkin. Anda divonis diabetes karena 3 bulan rata-rata, diselesaikan dalam sehari, 2 hari, kan tidak mungkin. Jadi artinya itu yang dipropagandakan hanya mengobati sesaat. Ya, Oh. dan itu terjadilah di Indonesia, Iya. flexing begitu banyak. Herbal-herbal yang akan menyampaikan seminggu hibah orang berbondong-bondong, kan tidak mungkin. Iya, iya, iya. Wong Anda divonis diabetes itu karena HbA1c itu rata-rata 3 bulan. Kenapa 1 hari, 3 hari bisa bersih? Membersihkan rata-rata 3 bulan ya 3 bulan. Coba Anda uji dulu 3 bulan, baru Anda bisa. Baik, baik. Jadi ada edukasi, tetapi kita tidak pernah itu. Tetapi sebetulnya ini bisa jadi ancaman pada dunia propaganda itu ya Pak Dodi ya? Ya, kalau herbal di mana-mana herbal semakin hari harus semakin teknologi. Dan bioteknologi lah solusinya. Iya, 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 iya. Karena ekstraksi tradisional itu tidak mungkin Iya, iya. dengan menghadapi serangan-serangan seperti sekarang zaman modern makanan yang serba ini. Ekstraksi tradisional itu kan begini. Satu tanaman atau zat atau buah mempunyai antioksidan tinggi. Dia untuk dibutuhkan antioksidan yang tinggi atau fitokimianya, Iya, dia kan harus diekstrak. betul. Diekstrak melalui mulut, yaitu dikunyah. Masuk ke dalam lambung, dijuicer. Naik lagi, molekulnya semakin kecil. Iya, iya. Masuk lagi ke ginjal, baru dipakai. Iya, iya. Kalau teknologi yang paling canggih adalah ekstraksi MPES. Iya. Langsung dari situ ekstrak, saya butuh zat fitokimianya saja. Selesai, molekulnya nano. Oke? Iya, iya, iya. Kumis kucing bagus. Kalau diekstrak, yang kita ambil kumisnya. Tapi kalau kita harus ngunyah makan sekucingnya, ya efeknya kemana? Iya, Ginjal. Iya, iya. Itulah tradisional. Jadi- Loh, zaman dulu sudah memakai. Iya, 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 iya. Ya zaman dulu itu masih dalam kondisi ginjalnya bagus. Orangnya tidak tercemar oleh ini, Iya, orang makan daun-daunan bisa karena ginjalnya masih bagus. Kalau sekarang mana mungkin. Harus dengan multipolar ekstraksi sistem itu ya.
Itu solusi sekarang yang paling canggih. Iya. Dia bisa menghasilkan molekul nano Iya. dan kadar quercetin yang jelas. Sampai berapa itu kadar quercetinnya? Tertinggi sekarang mungkin sekitar 9, 8, 9. 8,9 itu, Kak. Iya, iya, iya. Yang beredar di pasaran mungkin jauh di bawah itu. Iya, iya. Ya, itu kalau sudah bicara kadar seperti itulah dan nano itu, maka herbal tersebut secara ilmiah, secara ini saya butuh jurnalnya, dia efektivitasnya sudah setara dengan obat kimia. Daya serapnya setara dengan obat kimia. Daya itu serapnya. Iya, iya. kimia langsung sama. Iya, iya. Oke, jadi solusinya adalah antioksidan bioflavonoid. Iya, iya, iya. Nah, solusinya adalah antioksidan bioflavonoid. Atau Iya. maka darah bukan organ akan menjadi basah. Baik. Tapi ingat, Iya. nanti ada orang yang sudah tidak flexing lagi, dia akan bilang apa? Pak, bagaimana dengan makanan-makanan yang di luar itu yang sifatnya asam basah, contohnya air alkalin. Itu cairan basah asam. Beda sama bioflavonoid itu pemicu basah. Jeruk itu pemicu basah. Jeruk. Dia dites asam. Masuk ke dalam tubuh dia menjadi basah. Oh, Susu olahan itu di luar basah. basah. Masuk ke dalam Masuk ke tubuh dalam tubuh asam. asam. Oh. Karena dia masuk melalui lambung yang asam. Iya, 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 iya. Jadi mengkonsumsi produk dari luar yang basah masuk ke dalam tubuh malah menjadi asam. Lah kalau dia sudah diuji, apakah ini menjadi pemicu basah atau asam, baru kita bisa terima. Bukan dites di luar asam atau basah. Iya, contohnya susu tadi ya, Pak Iya. Budi ya. Dites ya asam, basah. Basah, iya, iya. Begitu Masuk diuji tubuh, ke dalam lambung menjadi itu rumus-rumus asam. ketemu dia akan berubah menjadi Iya, asam. iya, 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 iya. Karena ketemu enzim, ketemu hormon, ketemu ini segala macam, udah dia akan berubah menjadi asam. Iya, iya. Kalau Oke. begitu yang pasti-pasti aja. Pak Yang Budi, pasti itu bioflavonoid. ya. Oke. Oke, buah sayur-sayuran itu pasti. Iya, iya. Pasti ada kandungan quercetinnya. Quercetin. Iya, iya. Ya, cuma dia belum diekstrak, harus diekstrak dengan dikunyah, Iya. di juicer di lambung, Iya. di ginjal. Tapi kalau sudah bioteknologi adalah sudah langsung diekstrak di luar. Langsung Quercetin terserap udah gitu. langsung, udah Iya, selesai. iya, iya. Ya, oke. Ini ya, nah ini data. Ya. Dia menunjukkan ranking 4. Ini jurnal berdasarkan ini dia ranking 4. Ranking 4. Dari ini ada ini jenis-jenisnya ada sekitar 8.000 senyawa. 77 senyawa quercetin ranking 4. Iya, 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 iya. Ya. Maka resistensi insulin diturunkan dengan yang namanya antioksidan atau bioflavonoid atau quercetin. Oke. Ya. Nah, kalau resistensi insulin turun, berarti HbA1c-nya Iya, 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 iya. oke. Iya. Ini bukan pendapat saya. Iya. Saya nanti wah sok tahu, bukan. Berdasarkan jurnal. Ini ada satu jurnal ya. Diabetes 2 menurunkan resistensi insulin. Jurnal ini adalah jurnal yang diuji pada manusia atau uji manusia.
Iya, uji iya. klinis. Iya. Ada 2. Nah, ini salah satunya uji klinis bahwa quercetin atau propolis itu bisa menurunkan resistensi insulin. Iya, iya. Oke, ini mengkonsumsinya banyak cara. Oke. Jadi kesimpulannya adalah pahami ya. Sun Tzu pernah bilang, oke. Apa? Memenangkan 1000 peperangan dengan cara Anda memahami siapa lawan Anda dan siapa Anda. Luar biasa sekali ya. Oke. Iya, iya. Dan jauh lebih berbahaya tadi, kalau kita menganggap kita sedang sakit, kita sedang mengalami ujian. Oke? Anda menerima ujian dan lulus itu kalau Anda gimana? Mengerti soal ujiannya dan tahu kapan ujiannya, itu pasti lulus. Iya, iya. Yang terjadi masyarakat kenapa tidak tahu? Sudah tidak tahu kapan ujiannya, HbA1c, Iya. tidak tahu saya berapa, oke. Kapan akan terjadi, tidak tahu, tiba-tiba waduh kena diabetes, Iya. komplikasi sudah ini. Dan pastikan Anda sehat di hari tua kalau Anda tahu. Oke, gitu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Dodi. Luar biasa sekali. Jadi kita sudah paham hari ini, dipahamkan oleh beliau, konsultan marketing Dalong Bioteknologi yang sudah 15 tahun beroperasi di Indonesia. Jadi kalau kita sudah paham ilmu Sun Tzu, ya, jadi siap adalah rahasia kemenangan. Jadi turunkan resistensinya dengan Dalong Bioteknologi. Salam sehat di hari tua.